apa yang disajikan oleh penulis, selanjutnya di bawahnya kita harus menyampaikan ide kita juga, karena kita sebagai yang mereview. Nah, selanjutnya kita maju setelah kita tulis identitasnya ya, selanjutnya kita review abstraknya. Nah, kalau di abstrak yang ini saya contohkan saja, jadi abstrak kita baca, tadi kan di awal kita sudah baca beberapa kali ya teman-teman, tapi ketika kita maju ke bagian abstrak untuk reviewnya, kita baca lagi gitu. Dan ini untuk jurnal yang ini, untuk abstraknya ya, jurnal yang berjudul Antidiabetic Activity and Equitoxicity of Combined Extract of Andrography, Syzygium, and Caesalpinia sapan berisi tentang pengujian aktivitas antidiabetes dengan menggunakan kombinasi ekstrak sambiloto, jamlang, dan secang secara in vivo pada hewan coba tikus diabetes. Jadi kalau di sini dari jurnal yang saya baca itu abstrak yang disajikan penulis ya, ini yang poin yang pertama itu adalah yang memang disajikan penulis, yang di bawahnya ini yang pendapat saya. Jadi abstrak yang disajikan penulis itu hanya menggunakan bahasa Inggris. Iya memang karena memang ini jurnal bahasa Inggris ya, dan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Dan secara keseluruhan isi dari abstrak ini memang dia menjelaskan garis besar topik yang dibahas dalam jurnal, yang menurut saya pembaca perlu waktu untuk membaca lebih dalam tentang isi jurnal dalam memahami jurnal. Ya, jadi kalau di jurnal yang saya baca itu secara keseluruhan dia menjelaskan garis besar saja. Ya, dia namanya memang abstrak kan berisi ringkasan ya, yang berisi mungkin 100 sampai 200 kata gitu. Tapi kalau yang saya baca itu dia hanya benar-benar garis besar yang dibahas dalam jurnal, dan kita perlu waktu lagi untuk membaca, memahami isi jurnal tersebut ya, harus membaca keseluruhan isinya maksudnya. Setelah kita mereview abstrak ya, kita maju ke pendahuluannya. Pendahuluan, kalau saya sarankan dalam kita mereview, kita mereview atau kita mengevaluasi itu, kita menelaah setiap paragraf supaya kita karena kan setiap paragraf itu saling berhubungan dan ada benang merahnya, jadi kita sebaiknya per paragraf. Nah, kalau yang saya baca misalnya di dalam paragraf pertama, belakangan ini terjadi peningkatan prevalensi DM tipe 2 dan akibat dari hiperglikemia kronis itu berdampak pada komplikasi yang menimbulkan risiko kematian. Kalau di paragraf selanjutnya itu dia sampaikan tentang Hara. Maaf, suaranya tidak terdengar. Maaf, suaranya masih belum terdengar. Belum, Dek. Tunggu ya, sebentar. Coba. Belum juga, Dek. Kalau pakai dari handphonenya, Dek, bisa dicoba. Oh ya, halo Kak Opin. Oh ya, sudah terdengar juga. Silakan dilanjutkan. Ya. Lanjut Kak. Oke. Jadi kalau apa namanya dari berdasarkan jurnal yang saya baca di paragraf selanjutnya itu dia menjelaskan tentang pengobatan DM dan juga efek samping umum dari obat-obat DM yang membutuhkan perhatian khusus gitu kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang paragraf selanjutnya lagi, ini pada saat kita menulis teman-teman di setiap paragraf itu memang betul-betul yang kita gambarkan apa yang disampaikan oleh penulis dulu. Setelah itu baru kita sampaikan ide kita gitu terhadap apa yang disajikan oleh penulis. Jadi otomatis ketika kita mereview ini juga memang sekaligus kita meringkas ya. Jadi bukan hanya sekadar meringkas sebenarnya, tapi kita juga menyampaikan ide atau pendapat kita terkait dengan isi jurnal ini.
Saya lanjutkan untuk paragraf selanjutnya, misalnya dijelaskan bahwa ada beberapa tanaman ya seperti yang tadi sambiloto, jamblang, dan secang yang memiliki efek hipoglikemik sehingga dapat menjadi sumber obat baru untuk melengkapi agen hipoglikemik oral dalam penanganan diabetes mellitus. Di paragraf selanjutnya lagi dijelaskan tentang kandungan bioaktif dari tanaman-tanaman tersebut berdasarkan riset sebelumnya, tanaman tersebut memiliki efek sebagai antidiabetes. Selanjutnya lagi, pada paragraf selanjutnya dijelaskan tentang beberapa studi ilmiah yang melaporkan bahwa kombinasi herbal untuk pengobatan diabetes menawarkan tambahan keunggulan itu jika dibandingkan dengan digunakan hanya menggunakan satu bahan. Sebentar. Apa sudah ke slide berikut, Kak? Ini masih slide yang pendahuluan ya. Coba di stop share, terus di share screen lagi deh. Oh iya, sebentar ya, Kak ya. Coba. Izin mengingatkan Sofi untuk waktu presentasinya tersisa 7 menit lagi. Silakan. Oh iya, Kak, ini udah aplikasinya. Oke. Ya. Silakan, Dek. Iya, siap, Kak. Sabar ya, Kak. Saya langsung ke slide-nya biar bisa slideshow. Baik, siap. Oh, ini, Kak. Sebentar ya, Kak. Ya. Ini saya lanjut ya, Kak ya, dan teman-teman. Sebentar. Ya, jadi setelah di paragraf tadi, lanjut ke paragraf selanjutnya. Kalau yang saya baca itu dia penulis menjelaskan bahwa ada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa kombinasi ekstrak sambiloto dan juga secang ini memiliki efek anti hiperglikemik. Namun tidak ada penelitian yang meneliti obat antidiabetes yang berpengaruh obat antidiabetes yang menggunakan ketiga ekstrak ini ya. Jadi pada penelitian sebelumnya itu baru menggunakan 2 ekstrak tersebut. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efek antidiabetes dengan menggabungkan ketiga ekstrak tersebut, yaitu sambiloto, ekstrak daun jamblang, sama ekstrak Caesalpinia sappan. Sorry ya, ini typo ya teman-teman. Dengan perbandingan 1:1:1. Dan selanjutnya dianalisis aktivitas antidiabetesnya. Nah, di paper ini setelah kita menggambarkan secara umum, kembali lagi teman-teman, kita menyampaikan ide kita. Jadi di paper ini saya sebagai penulis itu menyampaikan upaya untuk mengintegrasikan beberapa ide dengan harapan bahwa pembaca dapat memperoleh ide bagaimana memahami kombinasi dari ketiga tanaman ini dengan perbandingan 1:1:1. Dan di paper ini penulis ingin memberikan suatu harapan bahwa kombinasi ketiga tanaman ini dapat memiliki efek yang setara dengan obat antidiabetes oral yang sudah ada, yaitu metformin, dan dapat mengurangi efek samping dari penggunaan obat antidiabetes. Ya, selanjutnya kalau kita sudah mereview bagian pendahuluan, selanjutnya kita mereview bagian metodenya. Nah, contohnya ini metode yang digunakan ya pada penelitian ini, karena dia tadi menggunakan ekstrak terus dan diuji pada hewan coba. Kalau metode yang digunakan pada paper ini untuk pembuatan ekstrak, dia secara maserasi. Selanjutnya dia penetapan kadar biomarkernya sudah tepat menggunakan HPLC, karena untuk penetapan kadarnya ya menggunakan HPLC sudah sesuai gitu dengan standar atau literatur. Selanjutnya metode uji aktivitas antidiabetes dan toksisitas akut oral itu sudah tepat. Jadi untuk di jurnalnya ini penulis
tidak membuat sediaan yang kompleks ya, tidak membuat satu sediaan farmasi, tetapi ekstrak yang ada itu langsung dilarutkan dengan natrium CMC dan langsung diminumkan ke tikusnya. Itu karena memang lebih mudah untuk tikusnya lebih mudah menelan dan juga tidak dibuat lagi dalam bentuk sediaan agar karena kalau buat sediaan lagi otomatis harus diuji lagi diuji lagi sediaannya dan lain sebagainya, membutuhkan waktu mungkin yang cukup lama. Jadi dengan penambahan natrium CMC sudah cukup untuk diminumkan ke tikusnya. Selanjutnya untuk metodenya saya rasa sudah cukup ya untuk ininya. Metodenya. Kalau dibandingkan dengan reference dan pengetahuan farmasi memang sudah cukup. Selanjutnya untuk analisis statistik dalam paper ini dia menggunakan ANOVA sudah benar dan selanjutnya untuk konsentrasi biomarkernya dia menggunakan list regresi linear. Nah, teman-teman di sini ada satu hal yang sama sampaikan, kalau kita mereview jurnal itu mungkin tidak lebih fokus pada kalau jurnal ilmiah tidak sangat fokus terhadap metode dan juga analisis statistiknya ya, tapi itu perlu kita review gitu. Itulah bedanya kalau kita mereview jurnal sama kita mereview jurnal biasa gitu, sama kita review jurnal dengan menggunakan teknik atau systematic review. Nah, kalau systematic review itu memang dibutuhkan database yang lebih banyak gitu ya, karena memang metodologinya diperketat. Jadi kenapa untuk systematic review itu banyak digunakan pada penelitian klinis, karena di penelitian klinis itu lebih banyak data ya, maksudnya data yang lengkap gitu yang disajikan dan itu bisa benar-benar kita review metodenya gitu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah evaluasi, jadi kita sebenarnya evaluasi per item ya teman-teman, atau bagian per bagian dari tadi tujuan, dari identitasnya, dari tujuan, abstrak, pendahuluan, ya paragraf per paragraf. Setelah itu kita sajikan atau kita juga kemukakan pendapat kita sebagai reviewer dan selanjutnya kita maju ke metode tadi, kita ke analisis statistik, dan selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, sebenarnya itu yang banyak kita harus memberikan ide atau kita harus mereview itu di pembahasan ya teman-teman. Pembahasan dan simpulannya. Karena itu yang sangat bermanfaat untuk yang akan kita gunakan dalam penelitian selanjutnya, yang akan kita lakukan penelitian ataupun sebagai sumber referensi kita. Nah, di pembahasan kalau yang saya baca pada bagian pembahasan itu, memang di jurnal itu dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu penentuan biomarker dari si ketiga ekstrak ini ya. Jadi ketiga ekstrak ini ditentukan biomarkernya menggunakan yang tadi HPLC ya, menggunakan alat HPLC, dan dari peak yang ada itu dia memiliki efek sebagai yang mengandung biomarker yang memiliki efek sebagai antidiabetes. Misalnya kalau AE ini adalah ekstrak sambiloto tadi ya, andrographis ekstrak, itu mengandung andrographolid ya sebesar 3%, sedangkan kalau di ekstrak jamblangnya itu mengandung quercetin sebanyak 3,8% dan di ekstrak secangnya itu mengandung brazilin sebesar 4,74%. Gitu. Nah, di bagian poin yang pertama yang dibahas dalam subpokok bahasan ini, yaitu penentuan biomarkernya, saya rasa dari hasil yang disajikan dan juga bahasan yang dibahas oleh penulis ini sudah cukup, gitu ya, sudah cukup juga dibandingkan dengan referensi lain, gitu. Selanjutnya poin yang berikutnya di aktivitas, dia membahas setelah penentuan biomarker, lanjut ke aktivitas antidiabetes ya. Di sini penulis menjelaskan efek dari induksi diabetes dengan STZ dosis rendah. Selanjutnya dilihat juga efek dari ketiga kombinasi ekstrak tersebut terhadap penurunan kadar glukosa darah dan kondisi sel beta pankreas dan juga efeknya terhadap profil lipid. Dan ternyata di pembahasan ini penulis itu menyampaikan bahwa efeknya itu dapat menurunkan ya kadar gula darah dan juga menurunkan profil lipid yang signifikan.
Itu tuh jelas disampaikan di pembahasannya. Yang ketiga itu dibagi lagi evaluasi toksisitas oral akut. Nah, di sini kalau yang saya baca di pembahasannya itu penulis tidak ada tanda-tanda keracunan dengan dosis yang diberikan. Otomatis memang ini di sini dibahas ya, dari hasil yang ada itu penulis membahas bahwa memang tidak ada tanda-tanda keracunan dengan dosis yang diberikan dan dibandingkan dengan referensi lain. Nah, ini pendapat saya pada paper ini penulis cukup detail ya isi dan pembahasannya terkait subbab yang dikaitkan dengan literatur lainnya. Tapi perlu ditambahkan juga referensi pembanding. Jadi teman-teman yang perlu kita perhatikan ketika kita mereview bagian pembahasan ya, hasil dan pembahasan. Selain disajikan hasil, entah itu hasil dipisahkan atau dari pembahasan ataupun digabungkan ya hasil dan pembahasan. Selain kita menyajikan hasil di pembahasan, selain kita membahas ya, jadi kita bukan membahas secara kerja ya di hasil yang kita perhatikan juga ketika ada dalam satu karya tulis ataupun skripsi ataupun tesis, itu yang dibahas bukan cara kerja ya, tetapi yang dibahas adalah hasilnya, dan hasil itu yang harus dibandingkan dengan referensi lain, referensi sebelumnya ya yang sudah pernah menggunakan misalnya metode yang sama, sudah menguji aktivitas yang sama dengan evaluasi yang sama seperti itu. Nah, itulah yang harus kita periksa apakah benar gitu referensi yang digunakan oleh si penulis ini sudah sesuai dengan referensi pembandingnya. Dan yang berikut apakah sudah cukup gitu. Kalau saya melihat di paper ini, dia membandingkan dengan literatur lain, tetapi masih kurang gitu referensi pembandingnya. Jadi misalnya dia mengatakan bahwa dia menggunakan HPLC dan mendapatkan peak ini dan itu adalah senyawa ini. Tetapi dia tidak dia bandingkan dengan referensi lain, tapi masih kurang referensi itu sebagai pembanding gitu. Karena kalau kita mau mengambil suatu jurnal sebagai referensi pembanding itu tidak cukup satu ya. Tidak cukup satu, tetapi beberapa jurnal, karena belum tentu yang satu itu bisa mewakili yang lain. Jadi itulah pentingnya kenapa di pembahasan itu, ketika kita membandingkan hasil kita dengan hasil-hasil sebelumnya dengan literatur lain atau referensi lain, itu tidak hanya di satu referensi atau dua, bila perlu 3 atau 4 atau 5 atau banyak lagi referensi sebelumnya yang memang pakai metode yang sama dan hasil yang sama, kita bandingkan dengan hasil punya kita. Dan kalau di jurnal ini, saya sebagai reviewer itu melihat masih harusnya masih perlu ditambahkan lagi perbandingan dengan referensi lain. Nah, selanjutnya kalau untuk dari sisi pembahasannya yang dilakukan oleh penulis itu untuk dari bahasa itu cukup mudah dipahami maksud dan tujuannya ya oleh pembaca. Karena memang ketika kita menyajikan suatu artikel atau jurnal ilmiah, teman-teman, mau kita bidang apapun, kita kan yang baca bukan hanya bidang kita saja. Jadi kita usahakan bahasa yang kita gunakan itu bisa dipahami juga oleh orang-orang di bidang lain. Maksudnya bahasanya itu bukan bahasa yang sangat tinggi gitu. Setidaknya bisa dipahami lah. Selanjutnya ketika kita sudah mereview bagian pembahasan, yang paling penting juga adalah kita mereview bagian kesimpulannya. Pada bagian kesimpulan, kalau bagian kesimpulan yang saya baca itu, pada bagian kesimpulan itu penulis membuktikan dan menjelaskan bahwa perlakuan dengan gabungan ketiga ekstrak tanaman tersebut dengan rasio 1:1:1 selama 7 hari pada tikus yang diinduksi dengan HFD dan STZ itu berpotensi mengurangi kadar glukosa darah puasa dan cukup meningkatkan sel pankreas. Selain itu juga profil lipidnya itu dalam batas normal. Nah, kombinasi ketiga ekstrak ini hingga dosis 5.000 mg per kilogram berat badan itu aman setelah pemberian oral dan dosis tunggal. Nah, dosis tunggal jadi berat badan, berat organ relatif seperti jantung, hati, dan ginjal, parameter hematologi dan biokimia itu tidak berbeda secara signifikan dari kelompok kontrol. Jadi pada paper ini memang penulis menyampaikan bahwa kombinasi dari ketiga ekstrak ini dapat juga dikembangkan sebagai antidiabetik yang aman. Selanjutnya penulis di sini juga di kesimpulan ya menyarankan bahwa menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memvariasi data rasio dosis ketiga ekstrak
tanaman ini dan mekanisme aksi dari antidiabetes ketiga kombinasi tanaman ini. Nah, poin pentingnya juga teman-teman, pada kesimpulan yang disampaikan di jurnal ini disampaikan bahwa penulis itu berharap peneliti selanjutnya dapat melakukan uji toksisitas subkronis dan kronis lebih lanjut untuk mengkonfirmasi penggunaan dari ketiga kelompok ekstrak ini, kombinasi ekstrak ini. Jadi memang teman-teman pada kesimpulannya ini untuk penulisan kesimpulan itu sudah cukup jelas menurut saya karena dia menjawab tujuan ya. Yang pertama kesimpulan kan harus menjawab tujuan. Jadi di sini disampaikan oleh penulis ya membuktikan bahwa memang dengan kombinasi ketiga ekstrak tersebut itu dapat menurunkan berpotensi mengurangi kadar glukosa darah puasa dan juga dilihat dari profil lipidnya. Nah, pengujian ini baru diuji toksisitas akut saja ya teman-teman. Jadi toksisitas akut yaitu 1x24 jam ya. Makanya sarannya itu disampaikan saran dari penulis ini selain dikatakan kombinasi ini dikembangkan sebagai antidiabetes yang aman. Selanjutnya dia berharap bahwa selanjutnya dapat memvariasi lagi data rasio dosis dari ketiga kombinasi tanaman ini. Selanjutnya disampaikan peneliti selanjutnya itu diharapkan untuk melakukan uji toksisitas subkronis karena kita tidak cukup hanya mendapatkan data toksisitas yang akut saja untuk bisa menyatakan bahwa ini aman untuk digunakan secara oral misalnya untuk pasien DM, tapi harus dilanjutkan dengan uji toksisitas subkronis dan juga kronis. Dan itu pastinya membutuhkan waktu lebih lama ya, 1-3 bulan kalau subkronis, kalau kronisnya 3-6 bulan kalau tidak salah. Nah, itu harapan dari peneliti ya. Selanjutnya, menurut saya sebagai reviewer juga, simpulan dari yang ada ini bisa dilanjutkan dengan variasi dosis, uji toksisitas subkronis tadi, dan juga bisa dibuat dalam bentuk sediaan farmasi. Jadi teman-teman itulah sebenarnya kita kelebihan atau manfaat kita mereview jurnal ya. Selain kita mendapatkan ringkasan dari jurnal tersebut, kita juga bisa mengevaluasi gitu apa sih yang masih kelebihan dan keterbatasan dari jurnal ini dan apa yang harus kita lakukan pada penelitian kita selanjutnya. Ini dapat betul-betul bermanfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya ya, karena sudah disampaikan oleh penulis, sudah cukup data toksisitas akutnya sudah cukup, tinggal dilanjutkan ke toksisitas kronis dan juga kalau bisa dibuat dalam bentuk sediaan farmasi gitu, sediaan farmasi yang memang bisa dipatenkan suatu saat seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menulis simpulan, selanjutnya kita melihat kekuatan dari penelitian dalam jurnal tersebut. Nah, di sini kalau saya melihat ada beberapa kekuatan ya dalam penelitian ini. Yang pertama, kalau lihat dari teori dan model analisis yang digunakan itu sudah tepat. Yang kedua, penulis itu lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal tersebut. Ya, sebenarnya secara keseluruhan itu isinya lengkap dan terperinci. Dan yang ketiga, penulis sangat lengkap memberikan hasil ya. Kalau teman-teman mungkin bisa membaca jurnal ini secara rinci itu sangat lengkap diberikan hasil penelitiannya. Namun ya ada juga sedikit keterbatasan ya. Saya lebih prefer mengatakan ini bukan kelemahan tapi keterbatasan dalam penelitiannya. Yang pertama, abstrak yang ditulis itu kurang menyeluruh ya. Jadi mungkin kalau kita baca abstrak saja kita belum memahami gitu betul-betul inti dari si jurnal ini gitu. Kurang menyeluruh saja gitu. Yang itu yang pertama. Yang kedua, isi hasil dan pembahasan yang disajikan kurang sistematis. Jadi sebenarnya isinya itu lengkap gitu dan pembahasannya juga banyak, tapi kalau saya melihatnya disajikan per sub-subnya itu masih kurang sistematis saja gitu. Sehingga kalau dibuat lebih sistematis lagi,
sub-babnya, itu pasti pembacanya akan lebih mudah lagi untuk memahaminya. Dan yang ketiga, itu keterbatasan dari penelitian ini, penulis kurang menambah referensi ya, jadi dapat menambahkan referensi pembanding, terutama pada pembahasan jurnal, itu yang paling penting untuk referensi pembanding, sehingga betul-betul kita yakin akan hasil dan pembahasan kita, itu sih sebenarnya. Kurang lebih kurang lebih seperti itu sih teman-teman yang bisa saya bagikan beberapa tahapan ya dalam kita mereview jurnal. Saya minta maaf sekali karena jurnalnya tidak saya sajikan dulu terus kita baca satu persatu seperti itu karena memang menelaah lagi cukup lama waktunya dan saya contohkan saja ya teman-teman, kalau bisa teman-teman nanti bisa download jurnalnya, atau juga yang mau mereview, karena tidak mungkin saya mereview jurnal saya sendiri, jadi saya mengambil jurnal teman saya gitu. Sebenarnya lebih mudah kalau mereview punya saya sendiri. Tapi ini saya mencoba untuk punya teman saya dan juga pembimbing, Prof. Berna. Sekian mungkin Kak Markus yang bisa saya sharingkan dulu Kak. Ini tahapan-tahapannya kurang lebih jurnal nasional dan internasional juga mirip seperti ini dan kita sesuaikan dengan bidang kita masing-masing gitu. Jadi pentingnya kita memang ketika mencari jurnal itu relevan, sampai pada kita mereview pun kita harus benar-benar relevan dengan bidang ilmu kita. Karena ketika kita membandingkan seperti teman-teman, kita selain kita meringkas, kita mengevaluasi, itu pun kita pakai standar, misalnya standar referensi yang kita gunakan untuk evaluasi jurnal penulis ini itu menggunakan standar bidang kita gitu kan ya, jurnal-jurnal terkait bidang kita yang kita sudah paham, yang kita sudah mengerti dan sesuai dengan pengetahuan kita juga. Seperti itu. Nah, setelah kita setelah kita menulis ini, kita membaca kembali dan dari hasil-hasil kita review ini, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, beberapa manfaatnya, kita bisa gunakan hasilnya ini sebagai dasar untuk kita jadikan referensi ya kalau kita membuat karya tulis ilmiah atau skripsi atau tesis ya isi dari jurnal ini. Yang kedua bisa kita kalau sudah lengkap seperti ini bisa kita kita bisa sajikan dalam satu jurnal yaitu review tentang jurnal ini. Tapi itu memang butuh ketelitian dan kita harus benar-benar menambah referensi dalam proses evaluasi review jurnal ini. Ini ada daftar referensinya, mungkin itu saja Kak Markus yang bisa saya sajikan Kak Markus. Oke, Sofi. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya saya kembalikan kepada Kak Markus. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih banyak buat saudari saya Sofi Yunita Raja ya yang sudah membagi ilmu dan pengalamannya dengan sangat luar biasa ya. Kita berikan aplaus meriah buat Kak Sofi. Ya, jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Sofi tadi, saya mengambil beberapa poin penting yang perlu kita ingat bersama bahwa mereview jurnal sebenarnya bukan merupakan tindakan sederhana meringkas ya, tetapi di dalamnya harus ada tindakan menelaah, menganalisis, dan mengevaluasi ya. Tadi juga di bagian akhir Kak Sofi sempat menyampaikan bahwa selain melakukan ringkasan atau meringkas pada saat melakukan review, kita juga harus menitik beratkan pada tindakan evaluasi, bagaimana kita bisa menemukan kekurangan dan kelebihan yang ada pada jurnal penelitian tersebut ya. Dan hal ini sangat bermanfaat buat kita dalam hal ini ya, memunculkan inspirasi ya Kak Sofia. Mungkin di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini ya, ada 9 juta peserta ya. Nah, mungkin ada 1 atau 2 di antara teman-teman yang ingin sekali melanjutkan pendidikannya ke jenjang S1, S2, bahkan mungkin ke S3. Nah, ini adalah salah satu jalan di mana kita bisa menemukan ide ya, penelitian apa yang bisa kita angkat untuk tesis atau disertasi gitu ya, Pak Sofia. Berawal dari review jurnal, hasil akhirnya ide ya, ide judul ataupun penelitian apa yang bisa kita lakukan. Karena saya sendiri Kak Sofi pada kesempatan ini sebenarnya lagi mempersiapkan diri juga ya. Mana tahu 2 atau 3 tahun ke depan Tuhan berikan jalan ya untuk lanjut S2, minimal sudah ada gambaran gitu ya. Jadi ilmu yang Kak Sofi bagikan pada malam hari ini
bisa saya praktekkan nih mulai hari ini gitu ya, bagaimana caranya untuk menemukan jurnal nasional atau internasional, kemudian setelah jurnal tersebut ditemukan, bagaimana cara untuk mengecek tingkatan atau kualitas dari referensi tersebut ya. Nah, Kak Sofi, Iya. ini kita beri kesempatan buat teman-teman yang sudah setia menemani obrolan kita dari awal ya sampai saat ini untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau ada yang mungkin ingin bertanya secara live, kita persilakan ya. Kita tunggu beberapa saat ya Kak Sofia, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin live bertanya bisa raise hand dulu. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat, silakan. Beberapa saat lagi. Nah, saya coba buka kolom chat dulu ya, mana tahu nih ada pertanyaan dari teman-teman yang dari tadi setia mendengarkan sharing ilmu dan pengalaman dari Kak Sofi ya. Mungkin Ya, sambil menunggu Kak Sofi, saya mohon izin nih untuk membuka sesi diskusi ini dengan satu pertanyaan sederhana Kak Sofi ya. Tadi Ya, sempat Kak Sofi sampaikan di PowerPoint-nya bahwa untuk jurnal tersebut, ketika kita ingin mengambil jurnal itu sebagai sumber referensi, kita harus pastikan jurnal tersebut terakreditasi dan bereputasi ya. Nah, Kak Sofi juga menjelaskan bahwa untuk jurnal skala nasional itu database-nya Sinta, kemudian yang skala internasional database-nya Scopus ya. Nah, iya, Kak. yang ingin saya tanyakan ke Sofi, tadi Kak Sofi bilang tingkatannya itu dari S1 sampai S6, Q1 sampai Q4. Untuk tingkatannya itu apakah pengertiannya itu berbanding lurus atau berbanding terbalik Kak Sofi? Begini maksudnya, kalau misalnya semakin bagus, peringkatnya semakin meningkat, misalnya dari Q4, Q3, Q2 ke Q1 itu dari yang standar sampai ke yang paling bagus itu di Q1, atau pemahamannya terbalik Kak Sofi? Ini mohon untuk diluruskan karena takutnya ada di antara kita yang masih belum jelas. Begitu juga dengan Sinta S1, S2, S3 nih, mana yang lebih bagus Kak Sofi? Silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Markus, pertanyaannya sangat baik sekali. Jadi yang tadi, ya benar sekali Kak, kalau database jurnal nasional itu kita lewat Sinta, kalau internasional itu di Scopus atau Web of Science atau Science Direct ya. Nah, kalau tingkatannya itu kalau Sinta S1 sampai S6 itu S1 yang paling tinggi Kak. Jadi sama dengan Scopus Q1 sampai Q4, Q1 paling tinggi. Jadi semakin rendah nomornya semakin tinggi kualitasnya. Baik. Jadi sudah Q1 paling tinggi sih Kak, sama S1 juga paling ini. Jadi saya sarankan kalau kita mencari, selagi kita masih bisa ya Kak, mencari di Q yang paling rendah atau Q1 atau S1 itu lebih bagus lagi gitu. Sudah pasti jurnalnya sangat mantap sekali. Ya, terima kasih Kak Opin mungkin itu. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi untuk tingkatan atau pemahaman dari S1 sampai S6, Q1 sampai Q4, jadi semakin kecil nilainya itu sebenarnya kualitasnya semakin bagus ya Kak Sofia. Singkatnya seperti itu. Oke, baik. Ini tadi di kolom chat sudah ada salah satu peserta ya yang menyimak jalannya obrolan kita dari tadi, Kak Wiwit. Kak Wiwit, kita persilakan untuk boleh bertanya. Kalau mau on cam silakan. Kalau mau via chat juga boleh. Tapi saya sih sangat berharap ya. Saya sudah lama sekali nih tidak melihat dan mendengar suara Kak Wiwit ya. Jadi kalau boleh on cam silakan. Jelas Kak suaranya? Jelas. Oke. Selamat malam Kak Sofi. Ya, selamat malam ya, Kak Sofi asisten saya dulu waktu itu di Stiva Makassar. Iya, jadi saya menarik sekali pembahasan malam ini terkait cara mereview jurnal ya, khususnya yang internasional. Kebetulan saya sudah pernah melakukan review yang sama dengan Kak Sofi, karena memang untuk skala studi S2 itu lebih ke mereview, cara kita mereview jurnal yang bagus gitu Kak Sofi ya.
Iya, Kak. Jadi saya ingin bertanya, kan tadi saya lihat di CV-nya itu Kak Sofi sudah pernah menulis jurnal gitu kan ya? Sudah pernah menulis jurnal dan sudah terpublish di mana ya tadi Kak Markus ya, saya lupa. Di Scopus, Kak. Iya, di Scopus. Ya. Nah, jadi pertanyaan saya itu kan lebih ke bagaimana sih cara kita menulis jurnal yang baik, yang mungkin bisa diterima, atau mungkin langkah-langkah yang tepat agar misalnya kita satu kali menulis jurnal dan kita maunya terpublish di Scopus atau tempat publish yang memang betul-betul diakui gitu Kak ya. Kira-kira trik apa yang bisa Kak Sofi berikan? Terus kalau bisa nggak usah kan biasanya ada yang dipantul lagi gitu kan Kak ya. Jadi kira-kira trik apa yang bisa Kak Sofi berikan biar aduh satu kali nulis aja udah langsung diterima. Mungkin gitu Kak Sofi. Baik, ini pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi dari Kak Wiwit, beliau seorang pengajar juga, Kak Sofi, dosen sudah kurang lebih 4 atau 5 tahun ya, Kak Wiwit ya? Wah, luar biasa. Luar biasa. Mungkin sesi ini bisa kita manfaatkan untuk saling tukar pendapat. Iya. Silakan, Sofi. Iya gitu Kak Sofi. Jadi saya minta trik atau kira-kira langkah apa yang mungkin bisa Kakak berikan untuk share gitu terkait penulisan jurnal. Iya, oke, langsung jawab aja ya Kak Markus. Silakan Kak Sofi. Oke. Banyak pertanyaannya yang sangat menarik ya Kak Wiwit. Setelah sekian periode kita tidak bertemu. Jadi kalau ini yang pengalaman saya Kak menulis jurnal, karena kita tahu ya bahwa jurnal itu memang pecahan. Dan kalau kita menulis skripsi, ya mungkin teman-teman ada yang baru menulis skripsi itu memang bisa menghasilkan satu jurnal. Tapi kalau kita yang menulis tesis, karena kita tahu bahwa jurnal itu pecahan dari isi tesis. Jadi kalau kita menulis tesis tidak harus dia dalam satu jurnal gitu ya, karena banyak isinya ya. Jadi kalau di compile menjadi satu itu sangat banyak. Jadi biasanya dibagi atas beberapa jurnal. Nah, kalau saya kemarin jurnal pertama saya itu Kak Wiwit saya itu mempublishnya di karena ada beberapa ya, sebenarnya saya tuh ada sama Prof maunya itu dua jurnal gitu ya. Pokoknya ya udahlah maksimalnya 2 ya Kak ya, karena lumayan juga harganya kalau Q1. Jadi kemarin yang pertama itu saya ke Q3 dulu Kak. Jadi rencana yang kedua ini baru ke Q1 gitu, karena juga itu sebagai syarat ujian harus bisa kan di UI itu sebagai salah satu syarat ujian ujian sidang tesis. Jadi saya kemarin itu publish di jurnal internasional terindeks Scopus tapi Q3 di Pharmacognosy Journal. Nah, waktu itu saya Kak jadi trik-triknya supaya jurnal itu bisa langsung dipublish, bisa benar-benar memilih tempat database jurnal juga yang sesuai gitu ya. Saya kalau pengalaman saya Kak, kalau kemarin saya mengupload ke Pharmacognosy Journal itu yang pertama karena memang Pharmacognosy Journal itu bidang saya. Jadi sesuai dengan bidang saya. Terus yang kedua memang sebelum-sebelumnya dari kita satu pembimbing ya Kak ya, pembimbing sama pembimbing saya itu Prof. Berna sudah banyak sekali memang anak bimbingan maupun pokoknya penelitian yang saya lihat, penelitian di Indonesia itu sudah banyak sekali mengupload atau mempublish ke Pharmacognosy Journal. Dan lumayan sebenarnya Q3 ya, sebenarnya harganya juga lumayan, tapi bersyukurnya dia terindeks Scopus. Nah, puji Tuhan alhamdulillah kemarin ketika saya mempublish jurnalnya juga memang sekali sih Kak, saya belum merasa di under review gitu, kecuali jurnal kedua ini. Nah, kalau yang jurnal pertama itu memang ketika saya mensubmit gitu, terus 1 bulan kemudian diinfokan itu langsung diterima gitu, langsung accept. Jadi langsung diterima, jadi siap langsung setelah pembayaran langsung dipublish gitu. Nah, kalau saya secara pribadi ya trik-trik dalam penulisan jurnal, yang pertama ini ya dari segi efektivitas untuk isi jurnalnya sama efisiensi waktu. Jadi saya itu
untuk penulisan jurnalnya, saya mengambil memang separuh tesis saya ya, karena setengah dari bagian penelitian saya itu sudah hampir selesai, sudah selesai, jadi saya langsung menulis. Di awalnya itu saya memang menulis dulu dalam menulis papernya dulu ya dalam bahasa Indonesia. Nah, karena ini saya memang kami di UI memang tergantung masing-masing pembimbing gitu, kita mau mempublishnya di mana. Jadi sebelum kita mempublish ke jurnal tersebut, setidaknya kita harus paham dulu, kita harus tahu dulu langkah-langkah isi jurnal dari setiap setiap editor atau setiap jurnal tersebut gitu, pemilik jurnalnya. Karena setiap editor jurnal itu punya persyaratan atau kriteria masing-masing gitu. Nah, kalau saya kemarin di Farmakognose Jurnal itu memang dari persyaratan-persyaratan itu, jadi saya menulis dulu dalam bahasa Indonesia setengah hasil penelitian saya. Setelah itu saya benar-benar fokus di pokoknya dari judul sampai, karena ini kan pecahan penelitian, saya nggak bisa menggunakan tesis saya sebagai satu-satunya dasar gitu. Maksudnya untuk semua kalimat dari tesis, karena pecahan dari tesis kan. Jadi saya harus membuat lagi papernya sendiri. Saya buat dari judul sampai abstrak, terus pendahuluannya. Jadi saya mengejar dulu judul, pendahuluannya sudah terkonek, baru saya masukin hasil pembahasannya, terakhir baru memang abstraknya saya buat, karena memang kan abstrak ringkasan. Nah, setelah itu saya buat dulu dalam bahasa Indonesia, baru dalam bahasa Inggrisnya. Setelah itu sudah lengkap hasil penelitiannya, baru saya setelah itu baru saya coba mentranslate dalam bahasa Inggris gitu. Nah, untuk ke bahasa Inggrisnya di awal memang saya menggunakan maksudnya bahasa saya sendiri, saya gunakan seperti biasa. Setelah itu ada juga yang saya karena ada kalimat-kalimat yang memang cukup sulit, saya menggunakan di awal itu masih menggunakan Google Translate. Setelah Google Translate saya memperbaiki grammarnya. Setelah itu saya ke Grammarly, Kak. Jadi Kak Wiwit setelah itu untuk memperbaiki grammarnya ya, karena belum tentu benar gitu. Nah kebetulan kemarin memang saya punya Grammarly itu, saya cek di Grammarly sudah sudah sesuai semuanya, sudah sesuai tata bahasanya semua, baru saya langsung men-submit di jurnal. Nah, sebelum saya mensubmit itu memang karena paper ini kan bukan saya sendiri, memang penelitian saya yang kerjakan, tapi saya punya pembimbing gitu, jadi memang harus atas restu pembimbing, jadi dikoreksi dulu sama pembimbing 1 sama pembimbing 2. Memang pembimbing 2 yang banyak sekali mengkritisi ya, benar-benar memeriksa terutama isinya gitu. Dan saya tuh bersyukur sekali, jadi pada saat diperiksa sama pembimbing 2 langsung benar-benar diperbaiki isinya. Jadi tidak perlu ke Farmakognose Jurnal dulu untuk memperbaiki jurnalnya gitu. Dari pembimbing 2 saja, memang karena UI itu sangat-sangat kalau mau dibilang tuh gila riset sama jurnal, jadi benar-benar diperiksa pembimbing tuh benar-benar nggak mau untuk langsung disubmit gitu. Pokoknya harus benar-benar sudah benar-benar valid dari pembimbing baru bisa disubmit gitu. Jadi setelah itu sudah benar-benar di ACC sama pembimbing, dari pembimbing juga pemeriksaannya juga sebenarnya tuh pakai Grammarly juga kalau untuk bahasanya, tapi untuk keseluruhan isinya dikoreksi sama pembimbing dulu, terus saya perbaiki, kurang lebih itu kayaknya sekali saja saya perbaiki, setelah itu langsung di ACC pembimbing dan saya langsung submit. Nah, puji Tuhannya setelah submit itu 1 bulan setelah itu langsung langsung di email sama pihak PJ-nya, langsung dikatakan kalau sudah accept gitu. Jadi sudah accept, langsung tinggal pembayaran dan bisa langsung dipublish, Kak. Kalau untuk trik-trik lain untuk kalau misalnya ke jurnal mana, kembali lagi memang kita sesuaikan dengan jurnal yang kita buat ya, maksudnya mau
Kalau misalnya kayak saya berkaitan dengan farmakognosi fitokimia ya, saya ke ini Mbak, ini Kak, ke farmakognosi gitu. Sebenarnya bisa juga kayak kayak helion kayak tadi, itu kan juga bahan alam gitu. Tapi karena eee, mungkin cukup lama dan memang waktu itu saya memang mau memecah bagi 2 jurnalnya Kak. Jadi ya karena farmakologi cukup cepat juga mereview, memberikan koreksinya, jadi ya saya ke ini, ke PJ waktu itu. Ya kurang lebih trik-triknya seperti itu sih Kak Wiwit, saya tidak punya trik yang sangat sangat luar biasa, tapi ya, apa namanya, ya, eee intinya saya tuh kalau misalnya ada waktu untuk menulis, misalnya saya langsung menulis gitu, saya tidak menunda waktu. Misalnya baru separuh penelitian saya langsung menulis bahasa Indonesianya dulu, terus saya langsung, apa namanya, menyajikan semua sudah fix bahasa Indonesia, baru saya ke bahasa Inggrisnya. Setelah itu saya periksa ke Grammarly untuk tata bahasanya, saya kasih ke pembimbing di ACC dulu, selanjutnya baru saya ini. Dan saya benar-benar memastikan kalau apa namanya, intinya pas kita mau submit tuh benar-benar kita harus memastikan semua isi jurnal kita gitu. Karena kalau kita menunggu dikoreksi sama pihak, jurnalnya, itu akan menunggu waktu yang lama. Karena mereka untuk mengoreksi saja butuh sebulan misalnya. Setelah itu kita butuh waktu lagi untuk dikasih ke kita perbaiki lagi, setelah itu kita harus men-submit lagi dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan ya itu dia, Kak. Kalau kita bisa mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kita bisa lebih lebih baik seperti itu. Mungkin itu saja Kak Wit ya, Kak Markus. Ya, terima kasih banyak ya Kak Safi buat penjelasannya ya. Jadi kalau saya sih dari sisi yang apa ya, pihak yang masih awam banget ya tentang jurnal Scopus atau yang tadi sempat disinggung terkait Sinta dan lain-lain tersebut. Saya sih tadi bertanya dari sisi orang awam ya, Kak Sofia. Saya menempatkan diri sebagai orang awam. Tapi tadi Kak Wiwit sudah mewakili dari apa ya, pihak yang memang yang sudah terjun langsung dan menggeluti dunia apa ya, saintifik, di mana dalam hal mengambil suatu teori ataupun dasar landasan untuk penelitian membutuhkan apa ya, review yang baik untuk jurnal-jurnal penelitian yang ada. Tadi mungkin sudah jelas ya disampaikan dari Kak Sofi terkait tips trik agar jurnal yang diajukan itu bisa langsung diterima ya tanpa ada pantul atau revisi. Bagaimana Kak Wiwit? Apakah penjelasannya sudah sesuai dengan harapan Kak Wiwit? Mohon komentarnya. Iya Kak, jadi yang saya tangkap itu penjelasannya bagus sekali Kak. Tapi mungkin ada satu lagi. Tadi kan dijelaskan bahwa untuk yang saya tangkap itu kalau Kak Sofi itu memecah jurnalnya, misalnya dalam satu penelitian, itu misalnya kalau misalnya ada penelitian isolasi dan uji aktivitas mikroorganisme gitu misalnya atau mikroba. Itu untuk pemecahan jurnalnya itu apakah judul jurnalnya bisa mengcover judul penelitian awal atau kita bisa buat sendiri. Misalnya aku misalnya ada tuh penelitian isolasi dan karakterisasi terus dibuat pengujiannya untuk ke mikroba gitu misalnya. Misalnya aku pengen pecahnya jadi 2 jurnal gitu. Kira-kira adopsi judulnya itu apakah tetap harus menggunakan judul penelitian kita atau bisa kita buat judul lain tetapi masih runtut dengan atau masih sama dengan hasil bahasan dari jurnal yang akan kita publish gitu Kak. Oh iya, baik, pertanyaan yang sangat baik Kak Wiwit ya. Saya langsung aja Kak Markus ya. Silakan Kak Wiwit. Ini Kak Wiwit, iya, kalau setahu saya Kak Wiwit, kalau kita memecah jadi beberapa jurnal seperti itu, kita bisa menggunakan judul yang berbeda dengan judul tesis kita, tetapi intinya kayak tadi masih runtut, masih tetap berkaitan dengan tema besar dari tesis kita Kak. Jadi bisa menggunakan judul sendiri kayak tadi Kak Wiwit misalnya isolasi ya, berarti data-data yang mulai dari ekstraksi, fraksinasi, ataupun sampai pada
isolasi itu jadikan satu judul, satu jurnal gitu ya. Sedangkan data-data di dalam yang terkait pengujian terhadap mikroba dan lain sebagainya itu bisa satu judul lagi, Kak. Atau bisa dipecah gitu. Tapi kalau kita memecah itu memang harus memang yang sudah pasti kayak sefrekuensi gitu pecahnya. Jadi yang semua ya bahan alam karena memang tidak mungkin menggabungkan data-data mikrobiologi ke ke jurnal-jurnal farmakognosi misalnya seperti itu. Sebenarnya bisa saja, tapi kita harus melihat ya itu dia relevansinya gitu Kak ininya. Jadi tapi kalau yang tadi Kak Wiwi tanya bisa judulnya tidak harus sama seperti tesis atau saya itu bisa Kak, karena saya seperti itu. Kemarin judul tesis saya itu kan Kak uji potensi dari keempat ekstrak tanaman. Setelah itu saya vaksinasi, terus saya uji anti elastasenya, terus saya buat sediaan lagi, terus saya uji lagi. Nah itu untuk jurnal yang pertama itu saya ngambil semua bagian farmakognosinya Kak. Jadi judulnya lebih ke farmakognosi banget. Memang karena yang mulai dari vaksinasi sampai sediaan itu saya sendirikan karena itu jurnal baru, karena memang itu mau ke jurnal teknologi farmasi, karena ke yang banyak jadi konten yang banyak itu kan kita harus mengikuti konten yang banyak, yang banyaknya yang mana kita harus lari ke jurnal tersebut kan Kak. Kayak misalnya kalau udah banyak disediaannya otomatis harus lari ke jurnal tekno. Tapi kalau misal dari sisi farmakognosi atau fitokimia yang banyak berarti harus ke jurnal Farkok gitu Kak. Tapi untuk judulnya memang tidak jadi masalah untuk dirubah. Setahu saya seperti itu karena yang saya lihat dari beberapa teman saya yang punya jurnal judulnya juga tidak sama-sama tesisnya, tapi ketika dipecah itu intinya masih tetap relevan, masih runtut gitu Kak dengan judul besar tesisnya. Ya, kurang lebih seperti itu Kak Wiwit. Oke, baik. Gimana tanggapannya Wiwit untuk penjelasan dari Kak Sofi tadi? Mudah-mudahan jelas ya. Baik Kak, jelas. Jadi mungkin yang saya tangkap tuh lebih, misalnya kalau fokus prosedur tahapan pengerjaan yang di tesis itu lebih ke isolasi atau lebih ke bahan alam. Jadi dia ke bahan alam gitu Kak ya. Ya, benar-benar Kak. Nanti seperti jurnalnya itu lebih kita arahkan ke jurnal-jurnal memang yang ke bahan alam ya. Terus kalau misalnya dalam satu tesis juga memuat misalnya tentang pengujian mikrobanya, jadi ada baiknya juga mungkin bisa kita pecah ke bagian mikrobiologi, mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap. Makasih Kak Sofia. Sama-sama Kak Wiwit. Oke, terima kasih untuk Kak Sofi dan Kak Wiwit. Semakin malam diskusinya semakin menarik ya. Nah, ini saya izin tanya lagi nih ke Kak Sofi ya. Tadi kan Kak Sofi sempat menjelaskan terkait skema GO-GR tadi ya. Ya, Nah, itu kan tadi Kak Sofi sempat sampaikan bahwa skema GO-GR ini digunakan untuk mengecek level dari jurnal internasional Scopus. Nah, kalau untuk jurnal nasional Sinta sendiri, apakah ada website yang mendukung gitu untuk mengecek tingkatannya, atau memang kita langsung masuk aja ke website Sintanya? Silakan Kak Sofi. Ya, makasih Kak Opin. Benar sekali Kak Opin. Kalau untuk jurnal nasional di Indonesia sendiri itu langsung di Sintanya Kak. Nanti di Sintanya itu selain kita mencari jurnal, kita dapatkan jurnal yang berkaitan dengan bidang kita juga langsung ini ada ada peringkatnya S1 sampai S6. Langsung di Sintanya Kak. Kalau di jurnal nasional. Baik Kak Sofi, terima kasih banyak ya. Ini karena waktu kita udah menunjukkan jam 20.45 ya. Mungkin kita menunggu satu pertanyaan lagi dari rekan-rekan peserta ya yang sudah setia mengikuti kita dari awal. Kalau misalnya belum, saya mohon izin ya untuk wakili. Iya Kak, silakan ya. Kak. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan dengan pertanyaan dari saudari saya Wiwi tadi terkait
bagaimana sih tips trik agar jurnal yang kita ajukan itu tidak dipantul atau tidak direvisi. Nah, mau tahu lebih spesifik, kira-kira hal apa saja yang menyebabkan jurnal kita itu bisa dipantul atau direvisi. Jadi poin-poin ini yang mungkin bisa dijadikan sebagai apa ya, titik fokus kita agar bisa lebih hati-hati gitu untuk mempersiapkan jurnal kita sebelum disubmit gitu. Silakan Kak Sofi. Baik, terima kasih Kak Markus, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Oke Kak Markus, kalau sepengetahuan saya dan juga saya pernah mengerjakan jurnal juga dengan teman yang mengerjakan jurnalnya yang dipantul gitu ya dari dari pihak jurnalnya. Itu ada beberapa hal sebenarnya yang membuat memang jurnal itu dipantul. Yang pertama karena jurnal yang kita submit itu masih kurang data. Jadi setiap setiap pihak editor jurnal itu punya kembali lagi saya katakan punya standar masing-masing, Kak. Berapa banyak data yang harus disampaikan, apakah data mentah juga mereka minta dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita mensubmit dan data kita kurang, misalnya itu mereka akan memantulnya di situ. Misalnya data hasil penelitian kita hanya menyampaikan di bagannya, cuman misalnya data antioksidan, cuman IC50-nya saja sama ini, tapi tidak ada misalnya tidak ada perhitungannya ataupun data mentahnya. Nah, itu mereka akan memantul, Kak. Mereka akan meng-highlight khusus bagian data yang memang kurang atau memang harus ditambah, dimasukin. Terus yang kedua juga memang dari struktur grammar kita, Kak. Itu yang selalu sih. Saya kalau misalnya grammarnya masih bermasalah, itu pasti akan langsung di-highlight oleh pihak jurnalnya. Jadi makanya tadi saya katakan sebaiknya kita harus benar-benar mengecek di setidaknya di ini memang ada saya lupa ya, ada satu lagi kata Prof itu yang selain Grammarly, tapi setahu saya Grammarly itu yang paling mudah kita dapatkan di secara gratis pun bisa di Google gitu. Tinggal kita ketik grammarly.com, nanti tinggal muncul, kita masukin saja per paragraf jurnal kita, nanti sudah terotomatis nanti di highlight yang salah gitu ya, masih belum benar grammarnya. Terus selain itu terus yang berikutnya apalagi ya? Kebanyakan kayak itu sih Kak Markus yang setahu saya. Pokoknya berkaitan sama data yang kurang, karena data yang kurang dan kurang bukan hanya data yang kurang, tapi ada memang data yang kurang relevan juga. Kurang relevan. Misalnya kita kan kayak tadi Kak Wiwit itu pertanyaannya juga berkali, kita harus, misalnya kita mau ajukan jurnal ke jurnal farmakognosi jurnal. Nah itu kan sudah pasti sebagian besar kan datanya harus data terkait dengan farmakognosi gitu kan Kak. Nah kalau misalnya yang kita submit, itu misalnya banyaknya kayak ada sediaan yang kita buat, ada data mikrobiologinya lebih banyak. Nah itu pihak jurnalnya akan meng-highlight dan kadang itu mereka menolak data itu gitu dan mereka mencari data yang lain. Kayak misalnya juga ini contohnya lagi, ada teman saya kayak misalnya di farmakognosi jurnal, karena farmakognosi minimal kayak uji antioksidan yang di submit saja itu minimal tiga metode. Nah, itu masing-masing jurnal punya ini sih seperti itu. Dan setahu saya kayak kemarin jurnal saya ini kan mau masuk Q1 yang sediaan farmasi. Nah, itu data sediaan uji 3 bulan di sediaannya saya saja itu diminta data mentahnya sama pihak jurnal. Dan ada memang data yang di-cut, data HPLC yang disuruh tidak boleh dimasukkan karena datanya gambarnya kurang bagus kayak gitu misalnya Kak. Jadi selain kurang datanya juga kalau kurang relevan itu bisa disuruh cut, atau bisa kadang itu kalau misalnya terlalu banyak bidang lain yang masuk ke bidang itu Kak, itu bisa langsung ditolak sama pihak jurnalnya. Jadi pentingnya kita melihat isi dari jurnal itu harus benar relevan dengan jurnal yang kita pilih gitu. Dan ya kalau ke farmakognosi ya semua data-datanya otomatis harus ke situ. Kalau ke sediaan ke pharmaceutical sciences itu lebih ke farmaseutiknya gitu. Oke, Kak Sofi. Kesalahan benar kau. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak buat penjelasan dari Kak Sofi tadi, sekaligus sebagai apa ya, diskusi tanya jawab terakhir ya untuk ngobrol asik kita pada malam hari ini. Dari saya sebagai tuan rumah Purap Official mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, Kak Sofia Yunita Raja, juga kepada 9 juta penonton kita ya. Mungkin saya bacakan satu persatu, ini teman-teman yang masih sangat setia menemani kita dari awal hingga akhir. Ada Kak Ardi Tanfil ya, ini tadi ada komen ucapan terima kasih ya Kak Sofia, sudah bisa memberikan motivasi dan juga menjadi sumber inspirasi ya buat Kak Ardi Tanfil ya tadi ya di kolom chat. Kemudian terima kasih juga khususnya saya ucapkan kepada Saudari Erviana, Adik Marjuliati, Novi, nah saudari saya Wiwit yang sudah sangat aktif ya bertanya dan saling sharing tadi terkait bagaimana untuk tips dan trik agar jurnal yang kita ajukan itu bisa sekali pengajuan langsung diterima ya. Dan terima kasih juga nih buat saudara saya Yos yang sudah sangat setia ya, tadi dari jam 6:30 ya sudah ada sampai di jam berapa nih saat ini? Jam 20.52, oke? Mungkin dari saya lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di diskusi atau obrolan asik berikutnya. Ada banyak sekali pertanyaan yang tadi sempat saya catat tapi belum sempat saya tanyakan. Mungkin nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya Kak Sofia. Juga buat teman-teman yang malam hari ini menonton dan menyaksikan secara langsung diskusi kita, bisa menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang nanti akan menonton siaran ulang dari rekaman video ini, nanti juga bisa berpartisipasi aktif dengan memberi pertanyaannya di kolom komentar. Sekian Kak Sofi, saya ucapkan terima kasih banyak. Shalom, salam sehat, dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam. Kak Markus, terima kasih. Terima kasih. Shalom. Terima kasih banyak.